Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ainaya Al-Fatihah, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawaria, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah saya mengenai Sistem Politik Indonesia yang diampu langsung oleh Bapak Irawansyah SIP MIP. Baik, langsung saja. Di sini saya mau nanya sama teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu sistem atau apa sih itu politik? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi sistem itu merupakan kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing dan bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, sedangkan politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang pengertian dalam suatu unit atau satu kesatuan. Nah, pengertian sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip maupun prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Berikut adalah penjelasan mengenai batasan sistem politik menurut para ahli. Ada juga ciri-cirinya, fungsi-fungsinya. Disimak ya. Adapun batasan sistem politik menurut para ahli. Yang pertama, Rusandi Simantapura. Menurut Rusandi Simantapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Yang kedua, ada Soekarno. Menurut Soekarno, sistem politik ialah tata cara yang mengatur negara. Dan yang ketiga, ada David Easton. Menurut beliau, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Dan yang keempat, menurut Robert Dahl. Menurut beliau, sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Nah, ada juga ciri-ciri umum sistem politik. Sistem politik menurut Almond memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai kebudayaan politik. Yang kedua, menjalankan fungsi-fungsi. Yang ketiga, memiliki spesialisasi. Dan yang terakhir, merupakan sistem campuran. Nah, selain memiliki ciri-ciri, sistem politik juga memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya atau eksistensi di lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, konversi. Konversi ini menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output, mulai dari penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan, pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi. Dan yang ketiga, adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekrutmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. Selain fungsi di atas, ada juga fungsi utama dari sistem politik, yaitu sebagai perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.